Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis kita. Meskipun tadi dari siang sampai maghrib hujan deras, alhamdulillah ternyata setelah isya terang sehingga kita bisa ngumpul. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, nggih, Bu, nggih. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapaknya juga istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa itu? Ya. Oke, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, coba seandainya habis isya ini hujan, hadir enggak kira-kira? Serius? Hujan-hujan. Insyaallah. Ini ki apik ya, mantap. Mudah-mudahan yang benar-benar jawabannya serius dari hati langsung dapat surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian seputar ilmu. Kajian yang sudah kita kaji sudah berkali-kali, dan kita sudah masuk ke bab mengagungkan guru, mengagungkan ustadz. Disebutkan sebuah bait syair di sini. Uqaddimu ustadzi ala nafsa walidi wa inna lani min walidil fadla wasyarafa. Saya utamakan ustadzku, saya utamakan guruku dari orang tua kandungku, meskipun aku mendapatkan dari orang tuaku keutamaan dan kemuliaan. Coba kira-kira antara ustadz, antara guru dan orang tua itu lebih utama mana? Kalau dari bait syair yang disampaikan tadi, lebih mulia mana? Ustadz apa guru? Ya sama ya, ustadz ya guru. Jadi manusia itu hidup bukan hanya di dunia, tetapi kita ini selain hidup di dunia juga akan hidup di akhirat, yang mana akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi, gak ada akhirnya lagi. Sedangkan kehidupan di dunia ini cuma sementara. Semua yang kita miliki titipan semuanya. Ya, Lutfi punya pacar putus, titipan. Ya, gak apa-apa karena memang titipan. Nah, kalau kita hidup di dunia, nasab kita itu bersambung kepada orang tua. Jadi kalau nasab kita di dunia, maka bersambung kepada orang tua. Makanya kalau misalkan ada yang nikah, saya nikahkan fulanah bin fulan bin fulan, itu nyambungnya kepada orang tua kalau masalah atau urusan dunia. Tetapi kalau kita berbicara urusan akhirat, nasab keilmuan itu nyambung kepada guru. Makanya harus jelas nanti guru, siapa guru kita ini. Kadang-kadang ada yang semangat ngaji, tapi semangat ngaji itu yang gak jelas.
Bukan gak jelas kajiannya, gak jelas gurunya siapa, gonta-ganti. Ngaji karena ada ustadz yang viral, ngaji sebelah sana. Ada yang viral lagi, ngaji sebelah sana. Ada yang viral lagi, ngaji sebelah sana. Coba tanyakan ustadz yang viral, kenal nggak sama muridnya itu? Gak ada yang kenal. Mau nyambung gimana keilmuannya? Padahal yang paling utama kalau kita menuntut ilmu itu bab per bab, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, bab itu, hatam. Itu yang paling afdol. Sehingga jelas ketika ditanya, siapa gurumu? Abah Joni. Jelas, Abah Joni kalau ditanya, apa benar ini muridmu? Benar. Lutfi ditanya, siapa gurumu? Pak Herman. Pak Herman ditanya, apa benar Lutfi guru? Apa muridmu? Sopo Lutfi? Fitnah ini. Nah, itu kan gak nyambung. Ilmu harus nyambung sampai Rasulullah SAW. Jangan sampai cuma merasa cukup kita belajar dari buku atau Google atau YouTube. Wes, gak usah hadir, cukup lihat YouTube sudah jelas. Gak cukup seperti itu. Karena kalau kita belajarnya di YouTube, yang kita dengar terus kita salah faham, YouTube tidak akan mengingatkan, bukan seperti itu maksudnya. Tidak. Tetapi kalau kita ngaji langsung ke guru, bisa langsung nanya, bisa langsung tanya jawab. Ketika salah faham, langsung diingatkan. Bukan seperti itu yang dimaksud, tapi yang benar adalah seperti ini. Jadi harus nyambung. Lutfi belajar ke Pak Bobi, Pak Bobi ke Abah Ipin, Abah Ipin ke Pak Rustam, Pak Rustam belajar ke Pak Freddy, Pak Freddy ngarang. Wes, gak nyambung. Jadi harus nyambung kepada gurunya, kepada empat imam mazhab kepada tabi'in, kepada sahabat kepada Rasulullah kepada Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyambung, ilmunya benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kita semuanya tahu kalau hidup di dunia ini sesaat sementara, tetapi di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Dan kita tahu juga bahwa kalau urusan dunia itu yang hidupnya sementara itu biasanya lebih condong kepada orang tua, tetapi kalau urusan akhirat lebih condong kepada guru. Maka kalau misalkan ada bait syair seperti ini, perkataan ulama seperti ini, bukan berarti kita merendahkan tingkatnya orang tua, bukan. Cuma ingin mengetahui kedudukan yang utama itu yang mana. Ternyata yang lebih condong kepada akhirat. Nah, guru ini yang menuntun kita ke arah akhirat supaya kita selamat, tidak bengkok, supaya lurus jalannya. Sedangkan orang tua ini yang yang menuntun kita untuk apa? Urusan dunia. Badan kita yang ngerawat ya orang tua, yang mengasihi kita, nyayangi kita waktu kecil ya orang tua. Jadi intinya harus imbang. Meskipun para ulama mengatakan guru lebih utama dari orang tua, tapi kita harus tetap imbang. Ya hormat kepada orang tua, hormat juga kepada guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fadzaka murabbir ruhi war ruhu jauharu wa hadza murabbil jisma wal jismu kas-sadaf. Ustadku adalah pembimbing jiwaku dan jiwa adalah bagaikan mutiara, sedangkan orang tuaku adalah pembimbing badanku dan badan bagaikan kerangnya. Coba, kalau ada kerang mutiara, yang paling utama itu kerangnya, penutupnya, apa mutiaranya? Mutiara. Itulah guru, ibaratnya mutiara. Sedangkan orang tua itu adalah penutupnya. Tapi bukan berarti penutup itu tidak penting. Penutup juga penting. Ibaratnya kalau misalkan ada makanan, kita tutup dengan apa? Plastik atau dengan penutup yang lebih sempurna, kita tetap pasti akan memilih penutup yang lebih sempurna. Ya, jadi intinya ayo sama-sama kita hargai, kita hormati guru kita dan juga orang tua. Tetapi meskipun orang tua dan guru kita itu adalah yang wajib kita hormati,
Tapi kalau menyuruh kepada kemaksiatan, ojo diikuti. Gak usah pakai jilbab, gak usah diikuti. Wes gak usah sholat, ayo jalan-jalan aja, gak usah diikuti. Meskipun dia orang tua, meskipun dia guru, kalau menunjukkan kepada kemaksiatan dilarang mengikuti. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfi wahidin alfu dirhamin. Saya melihat lebih haknya sesuatu yang hak adalah haknya guru, dan bahwa hak seorang guru adalah wajib dilaksanakan atas setiap orang Islam. Sesungguhnya benar sekali memberikan hadiah kepada guru untuk setiap hurufnya yang diajarkannya dengan 1000 dirham. Guru sampai dikatakan berhak, setiap huruf yang diajarkan kepada muridnya berhak untuk berapa? 1000 dirham. 1 dirhamnya itu berapa? 1 dirham itu berapa? 4.000. Berapa Bal? 1 dirham Bal? Gak ngerti. Coba Pak Bobi, 1 dirham berapa rupiah? Jadi guru sampai dikatakan 1 hurufnya dia berhak kalau seandainya dibayar 1000 dirham. 1 dirham. 1 dirham itu 4.200, anggaplah 4.000. Kali 1000 4 juta, kaya ya seandainya kayak gitu itu. 1 huruf 4 juta. Pak Herman Iqra 1 sampai 6 hatam di depan saya loh. Berapa huruf itu? Ya santrinya bangkrut. Santrinya bangkrut untuk Wes intinya ini semua apa yang saya bacakan ini menunjukkan tentang kemuliaan seorang guru. Di samping seorang guru itu mulia, jangan lupakan orang tua yang juga mensupport kita supaya kita apa? Bisa belajar kepada seorang guru. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya. Hadir di majelis Al Anwar setiap Selasa. Pokoknya tetap dipegang semboyan kita, hujan gak hujan tetap wes, pokoknya itulah rumusnya. Hujan gak hujan tetap ngaji. Wong cuma seminggu sekali, cuma setiap Selasa. Enak hujan basah-basahan. Ya kalau perlu basah-basahan bareng. Seandainya ya, seandainya. Oh ya, Selasa depan di Helikonia. Mana Bu siapa? Itu ada di belakang. Bu siapa kok jadi lupa? Siapa? Bu? Bu Erlin, nak lali. Bu Erlin jadinya di tempat di musola atau di luar Bu Erlin? Hah? Di musola. Musola ya, di musola An-Nur ya. Takutnya hujan. Nek seandainya hujan, seandainya loh ya, pas diletakkan di luar terus hujan, pulang atau terus sholawatan? Iya tak? Pakai payung. Iya gak apa-apa sekali-sekali. Ya, misalkan wis kadung, ya direncanakan kok di luar hujan, sekali-sekali tunjukkan. Lah pokok cuma hujan aja. Ustadznya juga hujan-hujanan kalau misalkan jamaahnya hujan. Ya, setuju semua? Wis. Mudah-mudahan bukan omong tok ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yes. Gak usah lama-lama. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Saya yang bertanya dulu. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini saya menyempatkan bertanya karena ini kisah nyata. Masalah jamak menjamak, kosor mengkosor Ustaz. Kemarin lusa itu saya mengantar teman-teman ke Dieng sampai Merapi Ustaz. Kemana? Dieng sama Merapi. Merapi. Ya. Jawa Tengah. Rencananya itu berangkat ba'da maghrib. Ya biasa molor akhirnya sampai Isya.
Akhirnya diputuskan berangkat setelah sholat Isya. Padahal kita sudah di luar area di An-Nur, Kecamatan Sukodono. Ada yang usul, Pak, di jamaah Pak Isya sampai subuh iki. Gitu kan? Ini pelajaran loh ya. Karena ini sudah di luar area kampung kita. Yang lain, nggak oleh subuh sampai Isya sampai subuh itu. Oh nek ngono Isya ya dikosor. Nah, ini terjadi seperti itu. Maka ya ada yang mengkosor, ada yang mengikut jamaah di sholat masjid itu dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Ustadz, subuh sama Isya sama subuh itu bolehkah dijamaah? Loh, jangan ditertawakan, yang jawab Ustadz. Cek paham nih ya. Karena kalau sampai niki senengane kreasi. Terus yang kedua lagi, andaikan tidak dijamak, Isyanya itu berdiri sendiri dikosor apa boleh? Nah, ini yang pertama. Terus sampai perjalanan dari Dieng menuju Jogja di tengah jalan tol itu ternyata maghrib. Akhirnya diputuskan untuk jamak takhir di Jogja. Nah ini kisah nyata saya sendiri. Sebelum jamaah biasanya sudah kita itu sepakat bahwa jamak takhir itu antara Isya sama maghrib. Nah di musola itu sudah ada yang berangkat sholat dulu. Otomatis kita sudah sepaham bahwa itu adalah jamak takhir antara maghrib, antara Isya dan maghrib. Saya mengikuti. Tak kira sih ini adalah yang pertama adalah qashar jamak Isya. Begitu 2 rakaat dia berdiri. Loh, oh berarti maghrib dilek iki ngono. Ini hati saya. Loh ternyata tambah lagi 4 rakaat. Oh berarti gak dikosor nek ngono iki mang dijamak tok gitu loh ya. Terus yang ketiga, yang kedua baru selesai 4 rakaat terus maghrib. Yang saya tanyakan, niat saya yang 2 rakaat tadi loh Ustaz, kan mengikuti. Andaikan maghrib, ya wis aku tak melok maghrib 3 rakaat atau tadi 4 rakaat. Bagaimana ini Ustaz? Nuwun sewu, ngapunten kathah. Oke, fokus semuanya yang sedang berbicara. Ayo fokus, ini pertanyaan penting. Jamak qashar. Saya tanya dulu, jamak artinya apa? Mengumpulkan zuhur asar dijadikan satu. Itu jamak. Kalau zuhur asar diletakkan di sholat zuhur itu namanya jamak takdim. Zuhur asar diletakkan di waktu asar itu namanya jamak takhir. Itu jamak. Kalau jamak tanpa qashar berarti tetap jumlahnya 4. Sampai di sini paham? Kalau pakai qashar syaratnya harus sudah kurang lebih 81 km. Maka boleh kita mengqashar. Mengqashar itu artinya meringkas. 4 jadi 2, 3 jadi 3 tetap. Oh ya nggak boleh 3 jadi 1,5 nggak boleh. Atau 2 sholat subuh jadi 2 nggak boleh jadi 1. Jadi jamak qashar digabung jadi 1 artinya dikumpulkan, diringkas. Sampai di sini paham? Jamak qashar bisa dilakukan kalau kita ini melakukan perjalanan musafir. Dikatakan kita ini sudah melakukan perjalanan kalau sudah keluar dari desa. Ini desa Bohar, kita sudah di Wage, itu beda desa. Itu sudah dikatakan perjalanan. Kalau posisi masih di rumah karena sudah masuk waktu zuhur terus dijamak qashar duluan, tidak boleh. Ustadz biar boleh gimana? Keluar dulu Wage. Di Wage itu kan ada masjid yang besar itu, apa di Kedung Turi. Sholat di situ boleh dijamak qashar. Kenapa? Karena kita sudah posisi sebagai musafir. Sampai di sini jelas tentang jamak qashar. Nah, jadi biar ngerti. Jadi nggak boleh belum berangkat sudah jamak qashar, nggak boleh, harus keluar dulu. Misalkan desa Bohar, Masjid Sukri Adenan beda desa kan? Saya berangkat dari Nizar,
lewat Masjid Sugri Adenan, beda desa itu, saya sholat jamak qashar di situ, boleh apa enggak? Boleh, karena sudah keluar dari batas desa. Nah ini saya ngertikan dulu tentang makna jamak qashar. Nah sekarang kasusnya macam-macam. Apakah boleh Ustaz kalau saya qashar saja jalanan karena belum sholat, isya-nya kita qashar sendirian cuma jadi 2? Boleh. Sampai di sini paham? Nah Abah Joni sekarang lagi sholat, maunya sholat isya. Ya bayar. Niatnya Abah Joni 2 rakaat, ngikut imam yang di depan. Ternyata setelah 2 rakaat berdiri. Jadi kalau kita bermakmum niat qashar, bermakmum kepada imam kok sholatnya 4, kita harus ngikuti sholat sempurna. Kalau kita bermakmum kepada imam yang sholat sempurna. Nah ini masalahnya nggak ngerti. Kalau ini sholatnya 4 rakaat sempurna, di mana? Ada 2 solusi. Solusi pertama, terus diikuti, berarti Abah Joni sholatnya jadi sholat sempurna 4 rakaat sholat isya. Yang kedua, tetap di qashar 2 rakaat, tetapi langsung saya pisah dari imam. Itu namanya mufaraqah. Salam langsung, loh kok berdiri? Langsung aja saya pisah dari imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai di sini bisa difahami? Terus apa lagi Bang? Yang subuh sama isya tadi. Subuh sama isya apa bisa dijamak? Yang bisa dijamak itu duhur dan asar, maghrib dan isya, subuh dan duha. Sing biasa sholatnya telat. Subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa di qashar. Subuh ya subuh. Jadi nggak bisa isya dengan subuh, nggak bisa. Bisa difahami sampai di sini? Kalau jaraknya nggak sampai 81 km, berarti tidak bisa menjamak 2 sholat. Artinya kalau kita di perjalanan kok kena macet, apalagi di bis, waduh, jaraknya padahal cuma sini sampai Bungurasih, tapi macet, gak nyampe-nyampe. Maghrib sudah masuk, sudah mendekati isya, wes nanti tak jamak, tak takhir, gak boleh. Kenapa? Jarak tidak memenuhi. Sampai di sini jelas? Terus gimana? Caranya adalah ada solusi namanya sholat li hurmatil waktu. Sholat hormat waktu. Sholat hormat waktu itu adalah sholat yang dilakukan karena tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Gak bisa wudhu, betul? Karena berdiri. Mau rukuk yang gak bisa, mau sujud gak bisa. Sholat hormat waktu, sholatnya sama jumlahnya. Maghrib berarti 3 rakaat sambil berdiri, Allahu Akbar. Gak bisa rukuk, isyarat. Sujud agak nunduk. Apalagi yang jadi sopir, ya gak usah sampai rukuk sujud ke bawah. Oh bahaya kalau kayak gitu. Cukup isyarat, ya isyarat. Tapi nanti ketika sudah nyampe di rumah, sudah bisa wudhu, sudah bisa rukuk, bisa sujud, bisa semuanya gerakannya, maka diqodok. Dan yang dikerjakan dulu adalah maghrib dulu baru isya. Biasanya ada yang bingung, Ustadz, kalau jamak takhir duhur sama asar itu kan dikerjakan di waktu asar. Yang dikerjakan sholat apa dulu? Sholat apa dulu? Yang benar, yang paling afdol tetap yang awal, duhur. Banyak asar, kan yang punya waktu asar. Itulah pikiran kita. Sing benar adalah yang sholat awal, duhur dulu baru asar. Faham? Tetapi kalau jamak takhir dibolak-balik boleh. Asar dulu baru duhur boleh, sah. Tapi yang paling afdol duhur baru asar. Itu jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib duhur duluan, gak boleh dibalik. Kalau dibalik tidak sah. Sampai di sini bisa difahami tentang jamak qashar. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Jaka. Belum selesai. Tadi maaf, waduh. Maaf ya. Sekarang kan kita itu sering lewat jalan tol. Perkiraan kita sampai adalah waktu subuh. Padahal kita di jalan tol kadang ya ada macet dan sebagainya. Ternyata rencana subuh itu kelewatan sudah. Terus gimana ini Ustaz? Tadi ada yang bilang, "Wis dijamak Pak subuh sampai isya gitu loh masalahnya."
Jadi kalau misalnya sampai di tempat itu melebihi dari sholat subuh sudah keluar, sudah masuk duha, gimana ini? Yang isya sudah sholat. Sudah. Yang isya sudah sholat. Terus perjalanan ternyata subuhnya itu bablas. Bis tidak bisa berhenti, ya, karena bis malam terus bis ngebut, nggak bisa berhenti. Akhirnya subuhnya lewat. Akhirnya punya ide, wis biar nggak kebablasan, subuhnya nggak kelewatan, kita jamak isya dan subuh. Tidak boleh, karena aturannya isya hanya bisa dijamak dengan maghrib. Terus subuhnya gimana? Saat masuk waktu subuh kita tetap sholat di bis, di kendaraan. Tapi sholatnya niatnya sholat li hurmatil wakti. Usolli fardhos subhi rakaataini. Tidak mustaqbilal kiblati, karena tidak menghadap kiblat. Arah kendaraan kadang-kadang berubah. Faham maksudnya? Belok, ya. Jadi usolli fardhos subhi rakaataini li hurmatil wakti lillahi ta'ala. Sudah selesai. Saya kalau nggak bisa, nggak hafal, langsung saya sholat fardhu subuh karena menghormat waktu lillahi ta'ala. Selesai. Nanti sampai di tempat, di terminal, ternyata jam 9 pagi qadha subuhnya. Subuhnya dilakukan duluan, baru dilanjut sekalian karena waktu duha, sholat sunnah duha. Bukan dijamak dengan duha, tapi sholat sendiri aja. Bisa difahami? Gus Enji mana tadi? Ada datang di luar, disuruh masuk Gus Enji. Ya, Jaka silakan, Jaka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya seorang anak laki-laki bersikap jika bapak saya sedang marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, itu saya menegur secara halus atau menegur berulang-ulang? Iya. Jaka dimarahin sama bapaknya, berkata-kata kotor, bapaknya, kotor kamu, gitu ya, gitu kan, bener? Oh bener, berarti ngomong kotor kamu itu, dasar kotor. Ya berarti mungkin ada kemungkinan Jaka belum mandi, sudah? Oh sudah. Kalau marah itu sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kita warga akan Meso gitu tak? Contohnya? Gue gak usah. Ya paham. Sandy. Oke. Ya, jadi ada orang tua misalkan marah-marah. Ya enggak hanya orang tua, suami istri marah-marah ya, yang suami meso gitu ya. Wes disebutkan semuanya yang aneh-aneh itu. Gimana? Apa sikap kita? Rumusnya seperti ini. Kalau ada anjing menggonggong, apakah kita harus ikut menggonggong? Kalau kita ikut menggonggong berarti kita juga paham? Jaka bales enggak? Enggak. Bagus. Nek enggak bales itu bagus, berarti Jaka bukan. Nek Jaka bales berarti Jaka. Artinya gak usah bales, namanya orang tua, ya, gak usah dibales. Terus gimana? Kalau mau negur, jangan menegur di saat orang tua sedang emosi, lagi marah-marah, nasihat. Katanya Ustadz gak boleh marah, ya. Orang yang marah tempatnya di neraka. Wah, tambah emosi. Ojo, biarkan tenang, meneng, diem aja. Kalau perlu orang tua marah-marah, ya, ibu marah-marah, ono Bu Bagio gitu ya. Bapak marah-marah, pakai headset. Wes selesai, wes ya. Ojo, ini namanya kurang ajar ya. Wes pokoknya dengarkan aja. Kalau sudah selesai, buatkan kopi, buatkan teh, kasihkan, cium tangannya bolak-balik sambil ngomong yang enak, adem kayak gitu ya. Jadi jangan pas lagi emosi. Jelas? Wes. Ustadz Barokah silakan, pertanyaan terakhir. Salat subuh secara qadha, kunut. Salat subuh, Ustadz tadi kan diqadha salat subuhnya, atau wes bangun kesiangan. Saya bangun kesiangan Ustadz, jam 9 baru bangun. Salat subuh apakah tetap kunut? Salat subuh tetap kunut.
Jadi kalau ada ya di antara orang-orang sholat di waktu duha kok kunut, nah berarti itu kesiangan. Isin, nek isin biar gak ketahuan, ojo kunut ya. Jadi dianggap sholat duha sama orang, oh sholat duha, padahal sholat subuh. Ada pertanyaan yang lain? Oke, monggo Bu Us. Sholat jamak. Apakah boleh tetap jamak qashar? Nah, ya. Yang kedua. Oh ya, paham. Jadi waktu kita boleh menjamak qashar, coba gambarannya gini. Saya pulang ke Madura, bisa difahami ya? Saya dari Bohar pulang ke Madura, jaraknya sudah lebih 81. Boleh nggak jamak qashar? Saya sudah nyampe Al-Akbar, saya jamak qashar di Al-Akbar, boleh apa enggak? Karena sudah luar desa. Nyampe di Madura, saya tinggal di Madura selama 4 hari di Madura, tetap saya boleh jamak qashar selama 4 hari. Di atas 4 hari, hari kelima sudah nggak boleh jamak qashar, harus sholat sempurna. 4 hari di tempat kita nyampe masih boleh jamak qashar. Ustadz, ini hari kelima berarti nggak sholat jamak qashar? Enggak, sempurna. Yang ke-6 sempurna, yang ke-7 sempurna. Mau pulang itu juga boleh jamak qashar selama perjalanan. Apa? Nah, di rumahnya saudara. Ah, ya lihat berapa hari. Kalau ini hari ke-7 kan sudah sholat sempurna, paham? Berarti sholat sempurna di situ. Keluar baru bisa. Karena sudah lebih dari 4 hari. Kalau masih dalam jangka 4 hari, boleh jamak qashar di rumah saudara, berangkat. Ustadz, saya berangkat ke Mekah, itu jaraknya kan sudah lebih 81. Karena sekarang sudah canggih, ternyata ada pesawat kecepatannya cuma 20 menit nyampe Mekah. Saya tanya, boleh nggak jamak qashar? Boleh. Yang dilihat adalah jaraknya, bukan waktunya. Ustadz, ada pintu Doraemon, saya buka 1 detik nyampe. Tapi saya buka itu jaraknya jauh, neraka Ustadz. Ya wes, neraka ya enggak. Neraka kok ditanya ya, kejauhan. Wes, ada pertanyaan yang lain? Sudah. Oh, ada Pak Irwan. Terakhir ya. Sholat menahan kentut atau menahan kencing, apakah boleh? Sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Menghilangkan kehusukan kita ketika sholat. Yang harusnya fokus kepada arti yang kita baca, fokus, husuk, merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya kita fokusnya apa? Fokus ngedenois ya. Jadi makruh, tapi sah tetap. Yang penting tidak keceplosan ya. Wis ditahan tentunya tetap aja bablas. Bros gitu ya. Keluar ternyata. Keluar sama apanya? Saisi-isi ya. Itu namanya apa ya? Bahasa Mandarinnya kecerit ya. Ya wis. Ya. Jadi makruh. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini Pak siapa ini? Pak Murtafik. Ya. Ke luar kota. Ternyata salah kiblat. Di rumah kan di rumah saudara, kita nggak tahu keyakinan kita ini pada kiblat. Ternyata sudah selesai sekolah, ya kita tinggalkan. Ternyata salah kiblat. Diulang atau tidak gitu ya. Oke, Pak Murtafik ini sholat. Kebetulan karena bukan rumahnya, gak ngerti, memperkirakan iki kiblatnya gini, sholat. Selesai,
diingatkan, kamu kok ngadep ke utara, ngono ya. Apakah wajib mengulang? Kalau ada yang mengingatkan, wajib diulang. Tapi kalau nggak ada yang mengingatkan, selesai duhur ya selesai, terus gitu asar pulang. Tapi salah kiblatnya, nggak usah diulang karena tidak ada yang mengingatkan. Tapi kalau ada yang mengingatkan, wajib mengulang karena menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya sholat. Makanya nggak usah nanya kalau habis sholat, kiblatnya sono, nggak usah ya. Nanti malah ngulang. Nggih, ojo kakian tanya. Misalkan makan di luar negeri, iki mengandung babi ta. Wis makan ae ya. Nek wis selesai, ono babi, ono. Wes, ada pertanyaan yang lain? Sudah ya? Soalnya 9:30 kita lanjut sholawat.